Dia hadir dengan cara yang lain, tetapi kasih-Nya tetap menyentuh sampai pada kebutuhan hidup kita manusia. Selamat pagi semua. Apa kabar? Masih semangat? Para suster, bapak dan mama, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya untuk menghantar kita sekalian masuk lebih jauh untuk mengenal kehadiran Tuhan yang bangkit dengan satu judul kecil, berani untuk menjadi saksi. Masih di dalam lingkaran Paskah, di dalam sukacita kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan beberapa minggu terakhir ini mengarahkan pada kita pada satu gerakan untuk berjalan bersama dengan Kristus. Pada perayaan Paskah kemarin, pada hari Minggu Paskah, kita mendengar bacaan Injil. Bacaan Injil bagaimana setelah Yesus bangkit, Yesus mengajak para murid-Nya ke satu tempat di mana Dia akan bertemu dengan mereka. Yesus mengajak mereka untuk ke Galilea. Dan pada hari Minggu Paskah yang kedua, ketika kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi, bacaan Injil mengarahkan kita pada satu tempat yang tertutup, di mana Yesus bertemu dengan para murid di dalam satu rumah yang sangat tertutup. Di situ Tuhan menunjukkan segala sesuatu di balik kenyataan kebangkitan setelah melewati penderitaan panjang peristiwa penyaliban sampai pada peristiwa kebangkitan setelah 3 hari berada di dalam makam. Dan Tuhan mengarahkan iman kita supaya kita bisa percaya bukan karena kita melihat. Dan pada hari Minggu Paskah yang ketiga pada hari ini, kembali Tuhan Yesus bergerak lebih jauh setelah peristiwa kebangkitannya. Tuhan menyatakan diri atau Tuhan menunjukkan dirinya di hadapan para murid. Setelah kedua murid bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, kini Tuhan hadir kembali di tengah-tengah mereka di dalam sukacita dan damai Paskah. Tetapi yang menjadi pusat perhatian kita sekalian tidak lain, bukan lagi ajakan Yesus untuk kembali ke Galilea, juga bukan lagi ajakan Yesus untuk berjumpa dan bertemu dengan kita di dalam satu ruangan yang tertutup. Tetapi kali ini Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bergerak lebih jauh, yaitu untuk mulai menjadi saksi, mulai dari Yerusalem. Bapak dan mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, ajakan Yesus untuk para murid supaya bergerak lebih jauh bukan lagi di dalam satu ajakan hampa, bukan lagi di dalam satu ajakan kosong, tetapi ajakan yang penuh dengan makna. Maknanya apa? Maknanya tidak lain, bahwa ajakan Tuhan tidak lain supaya setiap orang yang beriman kepadanya untuk berani tampil menjadi saksi tentang kebangkitan. Bapak dan mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, ketika Petrus tampil, dia tidak tampil sendiri. Ketika Petrus tampil dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, disitulah Kristus hadir. Dia yang bangkit, yang ada bersama dengan para murid, tidak membiarkan kita sendirian, tidak membiarkan Petrus untuk berjalan sendirian. Maka ketika Petrus menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, Petrus menyembuhkan bukan atas nama dirinya, tetapi Petrus menyembuhkan atas nama Yesus yang bangkit. Karena dalam cara apapun
Tuhan Yesus selalu membiarkan dirinya terlihat, walaupun dalam keadaan yang tidak sama lagi, seperti ketika para murid hidup berjalan mewartakan kerajaan Allah bersama dengannya. Tetapi kini dia tampil dalam satu keadaan yang utuh, di dalam keadaan yang lebih bersifat rohani. Dia hadir dengan cara yang lain, tetapi kasihnya tetap menyentuh sampai pada kebutuhan hidup kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ajakan Kristus untuk memulai dari Yerusalem tidak lain untuk memulai dari diri kita sendiri. Kita jangan pernah membayangkan untuk tampil menjadi saksi Kristus di luar dari diri kita sendiri sesuatu dengan harapan dan cita-cita yang begitu tinggi yang berada di luar diri kita. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk berani menjadi saksi mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita dengan cara apa? Dengan hal yang pertama tidak lain, supaya kita pertama-tama menyadari diri kita. Di dalam setiap perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang menjadi bagian dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka di dalam bacaan kedua tadi, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita supaya kita berani untuk melihat kehadiran Kristus dan berani selalu dan senantiasa untuk menyadari di dalam kesadaran diri yang utuh, karena pertobatan yang sempurna tidak lain ketika kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Itu artinya Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kesadaran awal yang harus kita bangun tidak lain kesadaran akan diri kita, kesadaran tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada lagi kata ragu, tidak ada lagi perasaan takut di dalam hati kita untuk tampil dan berani menjadi saksi tentang kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mau dan menghendaki supaya kita membangun kesadaran ini secara utuh di dalam diri kita. Dan hal yang kedua tidak lain, Tuhan mau menghendaki supaya dengan iman yang mantap kita berani untuk mengambil keputusan, siap dan selalu untuk menjadi saksi tentang kebangkitan. Setelah kita menyadari diri kita dan kita membutuhkan kehadiran Tuhan, hal yang kedua tidak lain, kita harus berani untuk menjadi saksi. Dan inilah yang menjadi bagian dari keputusan iman kita, yang selalu dan senantiasa kita buat dari waktu ke waktu, yang senantiasa kita hadirkan di dalam hidup kita, di tengah pergumulan hidup kita setiap hari, di mana kita berjumpa dengan Tuhan di dalam waktu-waktu hidup kita. Di zaman ini ada begitu banyak hal yang sering kali kita jumpai, ketika kita ditawarkan dengan begitu banyak hal yang tidak lagi tertutup, segala sesuatu menjadi terbuka bagi kita. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita berani untuk tampil, ataukah justru dengan segala sesuatu yang dengan mudah kita lihat, dengan segala sesuatu yang dengan mudah kita pahami, justru kita semakin ragu dengan keyakinan iman kita. Tetapi Kristus yang bangkit selalu menyadarkan kita untuk kita memulai. Maka ketika kita memulai, itu artinya kita harus sadar bahwa kita memulai segala sesuatu bukan dengan diri kita sendiri, tetapi kita memulainya dengan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan yang hidup dan yang bangkit selalu mau mengarahkan diri kita pada satu titik di mana selalu ada perjumpaan dengan Dia. Dia yang bangkit, Dia yang hidup, mau supaya kita tampil di hadapan dunia untuk berani memberitakan tentang kehadirannya, berani membawa sukacita, berani membawa kedamaian yang Dia bawa dalam peristiwa kebangkitannya, supaya apa yang kita bawa di dalam hidup kita semakin mewarnai hidup dunia. Karena ketika kita manusia berada pada titik di mana kita kehilangan segala sesuatu di balik harapan-harapan kita, Tuhan justru hadir untuk memberikan kepastian kepada kita. Dia yang hidup, Dia yang bangkit,
selalu menyatakan diri kita kepada kita, supaya selalu terlihat di dalam hal-hal yang kecil, di dalam hal-hal yang sederhana, yang senantiasa tidak kita bayangkan, tetapi justru rahmat dan berkat yang dihadirkan melampaui segala sesuatu yang kita harapkan dari setiap impian kita. Dia yang bangkit mau supaya kita terus bersaksi, bersaksi tentang dirinya, bersaksi tentang segala sesuatu yang dihadirkan di dalam dirinya untuk kekuatan yang harus kita dapat di balik kehadirannya sendiri. Dia yang hidup dan bangkit selalu hadir bersama dengan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi diri kita kalau kita berani untuk menyadari diri menjadi bagian dari kehidupan Kristus. Dia selalu memberi arti kepada kita tentang arti hidup kita, tetapi kita seringkali menutup hati dan pikiran kita untuk memaknai kehadirannya. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan yang bangkit dan yang hidup selalu mau supaya kita memiliki keberanian di dalam diri kita. Beranilah untuk bersaksi tentang Dia, beranilah untuk bersaksi tentang kebenaran, beranilah untuk bersaksi tentang sukacita yang Dia bawa di dalam kebangkitannya. Sebab dengan cara demikianlah masing-masing diri kita bisa hidup di dalam rangkulan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.